Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bit dan nanti aku akan membahas tentang topik cara apa aja sih yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menghasilkan uang di internet, teman-teman. Karena di era sekarang internet itu adalah sesuatu yang sangat powerful dan kalau misal kamu bisa manfaatin ini, kamu bisa mendapatkan uang yang lumayan, teman-teman. Apalagi buat kamu yang misalnya udah punya pekerjaan utama nih, kemudian kamu pengen punya side hustle, kamu pengen punya uang tambahan, kamu pengen punya side income, kamu juga bisa menghasilkan dengan beberapa metode ini dengan cara menghasilkan uang dari internet. Aku pribadi juga aku bisa sampai titik ini karena aku juga menghasilkan uang dari internet, ya teman. Kalau misalnya aku dari dulu mungkin cuma bekerja, mungkin aku belum tentu bisa membangun portofolio investasi seperti saat ini. Oke, seperti biasa aku bakal investasi dulu di Bit. Saat ini aku memiliki portofolio 580.117.289. Nah, kamu bisa lihat di sini aku udah punya keuntungan 3,4%, yaitu senilai 19.052.000 rupiah. Seperti biasa di sini aku bakal manfaatin bonus referral aku aja supaya nanti bonusnya nggak expire. Di sini ada 97.500 rupiah dan mungkin kali ini aku top up sebanyak 1 juta rupiah aja, teman. Seperti biasa kita nyalain cashback dan aku bakal masukinnya ke portofolio investor habit. Untuk produknya seperti biasa aku mungkin bakal masukin ke Sukor Invest Seri A Sukuk Pan aja, teman. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Berikutnya saya menyetujui, pencet bayar sekarang. Nah, kemudian aku akan bayar menggunakan BRI virtual account. Nah, tapi untuk menghindari biaya admin, mungkin aku akan bayarnya menggunakan seperti biasa bank digital aja, teman. Di sini aku akan bayar menggunakan neobankku. Kita tinggal transfer di sini. Kemudian aku tinggal pilih transfer VA. Setelah itu kita masukin kode VA-nya. Banknya itu kita pilih BRI, ya, teman. Kemudian untuk nominalnya aku masukin 1 juta rupiah. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi dan masukkan password seperti biasa. Nah, kalau misal kamu lihat di sini pembayaran berhasil. Kalau kita back ke home, sekarang portofolioku udah menjadi 581 juta rupiah. Dan di sini transaksinya sedang diproses. Kita tinggal tunggu aja sampai nanti beres. Oke, aku akan bahas 13 cara menghasilkan uang dari internet. Yang pertama adalah jualan online. Kalau misalnya kamu punya suatu produk, kamu juga bisa menjual secara online. Caranya kamu bisa tinggal bikin website, kemudian kamu jualan. Nah, kamu bisa menggunakan ads supaya lebih banyak orang yang berkunjung ke websitemu. Kemudian kamu jualan langsung dari website dan nanti kalau ada pembeli, kamu tinggal tracking lalu melakukan pengiriman, teman. Yang kedua, cara yang bisa kamu lakukan juga adalah dengan mengisi survei online. Nah, kalau misal kamu mengisi survei online, ini merupakan hal yang mudah banget, dimana kamu nggak perlu kualifikasi apa-apa. Kamu hanya perlu biasanya mengisi survei itu buat supaya yang ngadain survei tersebut mereka bisa mengumpulkan informasi, ya, teman. Misalnya mereka pengen lihat produk mereka udah bagus atau belum, mereka pengen mendapatkan input atau masukan dari produk mereka pengen tahu feedback dari orang yang menggunakan produk mereka apakah puas atau enggak. Nah, kamu bisa menggunakan ini, yaitu mengisi survei berbayar. Metode berikutnya juga yang bisa kamu gunakan yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing itu simpelnya adalah kamu menjadi sales, tapi kamu menjadi salesnya itu secara online. Jadi gampang itu kamu menjadi afiliator, ya, teman. Dimana afiliator itu kamu tinggal sebar link, kamu menjual suatu produk, dimana kalau misalnya nanti ada orang yang tertarik, orang yang membeli menggunakan link yang kamu kasih, saat dia berhasil membeli, kamu akan mendapatkan komisi. Nah, mungkin belakangan ini afiliator itu namanya menjadi buruk karena belakangan ini ada kasus keuangan yang banyak sebut afiliator, ya, teman. Padahal afiliasi itu bukanlah sistem yang salah. Asalkan produk yang kamu kampanyekan atau misalnya aplikasi yang kamu afiliasikan itu emang aplikasi yang benar, atau misalnya produknya itu pun bukan produk yang jelek, ya, teman. Bahkan kalau misal kamu ke Shopee, ke Tokopedia, itu juga ada program afiliasinya. Kamu bisa bantuin jual produk di sana, kamu nanti dapat komisi. Poin berikutnya adalah dropship. Nah, dropship ini adalah simpelnya sama seperti jualan online, tapi di sini kamu nggak perlu menjadi supplier dari barangmu, ya, teman. Jadi nanti udah ada suppliernya, kamu bisa langsung bantuin jual produk mereka, kemudian kamu menggunakan nama toko kamu. Jadi kalau misalnya ada berhasil penjualan, nanti kamu tinggal ke supplier dropshipper kamu, kemudian kamu langsung laporan ke sana. Nanti dari sana mereka yang akan langsung kirim ke orang yang membeli dari kamu. Jadi kalau misalnya pengen jualan online, sebenarnya kalau misal kamu belum mulai dari buka toko sendiri, kamu bisa mulai dengan dropship dulu, ya, teman. Kamu bantuin jualin produk orang, kemudian nanti suppliernya bakal kirim ke konsumen dengan menggunakan nama toko kamu. Nanti pelan-pelan kamu udah punya modalnya bisa kamu gunakan untuk nyetok atau nyimpen inventory. Metode berikutnya adalah kalau misalnya kamu melakukan freelance, teman, dimana di sini kamu bakal dibayarkan berdasarkan jasa kamu. Nah, freelance ini banyak banget. Bisa mulai dari misalnya kamu bisa ngedit video, atau misal kamu bisa desain grafis, kamu bisa bikin thumbnail, kamu bisa misalnya ngerjain 3D, atau sesimpel mungkin jasa-jasa freelance seperti kamu bantu ngetik, atau misalnya virtual assistant. Nah, freelance itu ada banyak banget. Kamu bisa ke website seperti Fiverr atau ke website freelancer. Nah, di situ kamu bisa tinggal menyawarkan jasa kamu aja, teman. Apa yang kamu bisa,
skill apa yang bisa kamu jual, kamu bisa lakukan freelance. Nah, poin berikutnya adalah menjadi pembicara, teman. Nah, zaman sekarang jadi pembicara itu bahkan kamu udah nggak harus langsung tampil di lokasinya. Kamu bisa langsung menjadi pembicara di webinar, di seminar yang bersifat online. Kamu dari rumah aja, asal punya mic, asal punya kamera, kamu udah bisa menjadi pembicara. Bahkan ada juga beberapa perusahaan yang meminta aku untuk menjadi pembicara, teman, seputar keuangan. Nah, jadi pembicara ini bisa disesuaikan dengan skill kamu. Kamu punya skill apa? Misal kamu jago seputar HRD, atau kamu jago seputar karir, kamu misalnya jago seputar manajemen keuangan dan investasi, ya itu kamu bisa bicara soal itu, kemudian kamu bisa dibayar setelah kamu menjadi speaker, ya. Poin berikutnya, ini adalah kalau misal kamu punya skill coding, kamu ngerti cara menjadi software engineer, nah itu kan kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet, ya. Bahkan di zaman sekarang, orang yang bekerjanya secara online juga udah banyak banget. Ada juga orang yang kerjanya remote, ya, teman. Misalnya dia ambil kerjaan dari Singapura, ambil kerjaan dari Amerika, kerjaannya dari rumah aja, dan itu di Indonesia. Nah, kalau bisa seperti itu, menurut aku itu bagus banget. Karena kamu bisa earn-nya dalam mata uang luar, yaitu USD atau SGD, tapi kamu pengeluarannya pengeluaran rupiah. Jadi kamu bisa menabung jauh lebih banyak lagi. Menurut aku itu kalau bisa kayak gitu udah mantep banget, ya, kan? Poin berikutnya, nah ini juga bisa kamu manfaatkan kalau misal kamu punya skill di bidang tertentu, kamu juga bisa menjadi pengajar, ya, kan? Dan pengajar itu zaman sekarang juga bisa dilakukan secara online. Bahkan ada temanku yang ngajar, dia punya skill tertentu di bidang seni, dia ngajarnya secara online aja, dan itu pun bisa menghasilkan uang. Maka dari itu kalau misal kamu punya skill tertentu, ya mungkin kamu bisa uangkan skill tersebut dengan cara kamu ngajar. Itu udah yang paling gampang, ya, kan? Kamu punya skill bahasa, kamu bisa ngajar. Kamu punya skill musik, kemudian kamu punya skill musik, atau misalnya kamu punya skill-skill lainnya, ya kamu bisa jualin aja jasanya. Poin berikutnya, ini yang belakangan lagi heboh, yaitu menjadi streamer, ya, kan? Ini streamer ini macam-macam. Ada yang misalnya TikTok streamer, dimana kamu live streamernya, kamu jualan produk, kamu bantuin jelasin ke orang-orang produk yang kamu jual, kemudian nanti kalau ada orang yang beli produk tersebut, kamu dapat komisi. Nah, ada juga game streamer, ya, teman. Misalnya kamu streaming game, kemudian nanti ada orang yang donate, atau misalnya kamu nanti dibayar berdasarkan view-nya, misalnya kamu masuk ke Twitch, seperti itu, ya, teman. Jadi zaman sekarang live stream itu juga bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang. Berikutnya, kalau misalnya kamu pengen menjadi podcaster, kamu pengen menjadi pembicara, nah itu juga bisa. Misalnya kamu setiap minggu kamu undang salah satu tamu, bahas topiknya macam-macam, atau juga bisa disesuaikan dengan narasumbernya. Nah, itu juga bisa, ya, teman. Nanti kalau podcast kamu udah lumayan besar, kemudian ada brand-brand yang masuk, brand-brand pengen promosi, itu kamu juga bisa menghasilkan uang. Bahkan podcaster-podcaster top di Indonesia, itu brand deal-nya juga angkanya udah ngeri-ngeri, ya, kan? Ada yang sampai ratusan juta, ada yang miliaran. Jadi zaman sekarang emang opportunity itu emang gak ada batasnya. Poin berikutnya, menjadi penulis. Nah, ini kamu juga bisa gunakan kalau misalnya kamu suka topik tertentu, kemudian kamu pengen menjadi penulis, baik itu yang fiksi ataupun non-fiksi, itu bisa kamu gunakan. Nah, kalau misalnya kamu belum bisa nyetak buku pun, kamu bisa mulai zaman sekarang dari online dulu aja, teman. Misalnya kamu rilis ebook, atau misalnya kamu nulisnya secara online, kemudian nanti kamu bisa dibayar. Kalau misalnya ebook, kamu bisa jualin sendiri dan kamu bisa mendapatkan uang dari sini. Berikutnya, ini juga yang bisa kamu manfaatin kalau misalnya kamu punya skill di bidang bahasa nih. Contohnya kamu bisa berbahasa Mandarin, kamu bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea. Nah, itu kamu juga bisa menjadi translator online, ya, teman. Zaman sekarang kamu kerjanya bisa online. Bahkan kalau misalnya kamu punya skill bahasa, kamu bisa menjadi translator online, atau misalnya kamu sesimpel kerjanya memberikan subtitle ke film-film, kemudian kamu translate dari Indo ke Inggris, kemudian kamu bantu ketikin. Itu aja kamu bisa dibayar dengan melakukan hal-hal seperti itu. Atau mungkin pekerjaannya sedikit berbeda, kamu diminta untuk translate dokumen. Nah, itu juga bisa. Kalau misal kamu punya skill bahasa, itu merupakan surplus banget buat kamu, ya, kan? Kamu bisa uanginnya dengan berbagai metode. Atau sesimpel kalau misalnya kamu pengen seperti yang tadi, kamu pengen jualin kelas, atau misalnya kamu ngajar online tapi ngajarnya bahasa, itu juga bisa. Atau misal kamu punya skill bahasa, kamu pengen jual course yang ngajarin tentang bahasa, itu juga bisa. Jadi emang ada banyak banget metodenya. Dan yang paling terakhir, ini yang aku pribadi gunakan, yaitu menjadi content creator. Misal kamu bikin konten, tapi konten itu nggak sebatas cuman di YouTube, ya, teman. Bisa aja kamu bikin kontennya Reels, atau buat TikTok, atau bisa juga kamu bikin kontennya di platform-platform lain. Dan itu nggak seputar cuman video, ya, teman. Ada juga misalnya kalau konten kamu adalah foto, ya kamu juga bisa. Misalnya kamu jualin foto-foto kamu ke Shutterstock, dimana kalau misalnya nanti ada orang membeli, kamu dapat bayaran. Itu juga bisa. Selain foto, video, misalnya kamu punya skill di bidang musik, ya kamu
kamu juga bisa bikin kontennya musik ya teman. Aku juga punya teman yang bergeraknya di bidang musik, itu juga bisa menghasilkan uang dari internet. Di zaman sekarang menghasilkan uang dari internet tuh ada banyak banget metodenya teman. Dan sebenarnya di luar list ini masih banyak banget cara lainnya. Kalau misal dijabarin semua mungkin ada ratusan sampai ribuan, tapi mungkin nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya. Kemudian kalau misal dari konten kreator ini juga banyak ya teman. Konten kreator cara ngasihin uangnya banyak banget karena sifatnya benar-benar scalable dan juga ada leverage. Nanti mungkin aku juga bakal bikin satu video khusus yang membahas seputar itu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek video-videoku yang lainnya, karena aku sering membahas seputar keuangan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.